Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi di channel Heidi Afwan. Kali ini saya ingin unboxing dan juga mereview digital multi effect dari Valeton ya. Tapi ini serinya dari GP200. Nah guys, tanpa panjang lebar, kita langsung aja unboxing barangnya. Check it out. Ya guys, di sini gua udah ada barangnya ya. Kita langsung aja unboxing. Nah, guys, jadi ini dia barangnya GP200 multi effect processor dari Valeton guys. Nah, ini bukan barang gua, ini adalah barang punya teman gua. Dia beli ini untuk mendukung salah satu hobinya musik, dan juga guys, ini sangat berguna bagi dia yang juga punya home band sendiri. Sangat ringkas sekali dan sangat lengkap fitur yang ada di dalamnya. Apa aja nanti akan kita bahas sama dia ini guys ya. Nah, sekarang kita lihat apa aja yang ada di dalam box ini ya guys ya. Ini guys, jadi packing dari Valeton ini sangat rapi sekali guys ya. Wow, kita lihat guys. Pertama kita akan disambut oleh ucapan thank you dari Valeton_ID. Ini adalah akun Instagramnya, dan juga kartu garansi. Kita taruh sini. Di sini ada kabel USB Type C ya, Type C guys. Dan juga di sini ada adapternya. Ya, adapternya, dan dapat bonus pick dari Valeton ya, official dari Valeton guys. Oke, kita dapat 2 pick, ada 2 guys. Kita langsung angkat aja guys ya. Ya guys, ini dia ada barangnya dari digital effect dari Valeton seri GP200. Surprisingly sangat ini ya, apa namanya, berat. Jadi build quality-nya sangat bagus sekali. Di sini bahannya metal. Gimana guys ya? Metal, bukan plastik, dan juga knobnya, wah, foot switch-nya sangat feel-nya enak sekali gitu ya. Ada, oke, ini kita coba ada knobnya, volume, gain. Ketika diputer tuh feelnya enak banget guys gitu ya. Jadi tidak terasa murahan gitu ya. Good job Valeton ya. Oke. Ya guys, gue di sini sebenarnya kurang ngerti dengan digital multi effect. Nah, daripada informasinya kurang lengkap, gue rasa gue akan ajak teman gue ngobrol yang punya digital multi effect ini. Kita akan coba preset-preset yang ada di Valeton. Kita akan sedikit kulik aja gitu, apakah enak gitu ya untuk main blues, main rock gitu ya. Jadi hanya presetnya, dan kita akan coba tune-nya dikulik-kulik dikit gitu ya guys. Kita routing dulu agar bisa kita lihat kelebihan dari Valeton GP200 ini. Let's go. Ya guys, di sini gue udah sama owner dari Valeton GP200 ya, namanya Rizky. Apa kabar Ki? Baik. Oke, coba dong lu jelasin nih, lu kenapa nih awalnya kenapa lu ambil GP Valeton dari sekian banyak digital multi effect Ki? Oke, jadi ceritanya gini. Sebenarnya gue nggak tahu nih kalau si Valeton ini mau ngeluarin yang GP200. Sebelumnya malah inceran gue tuh ada tetangganya lah, apa namanya, kompetitor. Itu dia lagi naik daun juga. Cuman ternyata pas gue lihat, wah ini Valeton udah di GP200, GP100 nya aja itu review dari
musisi-musisi itu udah keren banget, apalagi nih GP200. Nah pas gue lihat GP200 itu fiturnya wah gila. Di antara yang lain yang seharga dia itu nggak ada. Dia udah ada XLR out, udah ada MIDI out, udah bisa send return, udah ada apa namanya foot switch-nya ada 8, jadi komplit deh seperti itu. Ini digital multi effect. Kira-kira user friendly nggak nih kira-kira? Apa agak rumit cara menggunakannya Ki? Ini kalau dari pertama gue lihat buat apa user interface-nya ya, ini bisa dibilang paling mudah, paling ringan. Karena kalau kita ya para gitaris lah yang udah sering pakai digital multi effect itu pasti mereka udah tahu ini arahnya kemana gitu ya. Mendingan lu cobain dulu Ki, maksudnya lu jelasin ke kita ini tombol-tombolnya ada apa aja, fungsinya buat apa ya ini ya. Ada back, ada global nih, coba lu jelasin ke gua nih sama teman-teman yang lain. Oke, kalau dari tombol-tombolnya pertama ini kita ada main knob namanya. Ini main knob ini knob yang berfungsi untuk mengatur keseluruhan. Jadi mau kita arahin kemana, kita bisa ngatur pad, bisa ngatur bank, kita bisa masuk ke menu apa namanya settingnya. Nah ini juga kita pakai buat mindahin stomboknya, pedalnya bisa kita atur, bisa kita on off, bisa kita edit. Nah ini main knob namanya. Terus ada lagi nih knob yang besar, ini namanya knob master volume ya. Jadi kalau ini untuk master volume sih. Nah terus ini kita ada tombol apa knob lagi 6 kecil, ada volume, gain, present, treble, middle, dan bass. Nah ini untuk EQ keseluruhan ya. Jadi kita bisa atur, kita bisa tambahkan EQ di dalam stomboknya, kita juga bisa atur lagi EQ di luarnya secara global. Dia bisa satu-satu diatur EQ-nya dari sini, tapi juga bisa secara master lah gitu ya. Bisa. Makanya kita disediakan knob EQ ini di luar seperti itu. Terus ini ada tombol back ya, ini untuk kembali. Nah ini ada tombol global. Global itu untuk mengatur apa settingan global ya, kayak misalkan input output, foot switch, terus buat ngatur USB. Di sini ada banyak deh. Ini bisa kita lihat. Kita buat update juga bisa di sini. Bentar guys, mendingan nih kameranya gue yang megang guys ya. Oke, kita coba Ki. Oke, ini tombol globalnya nih. Ini buat ngatur apa namanya keseluruhan sih. Global setting ada di sini, jadi buat ngatur input, output, USB, buat kontrol MIDI-nya, buat apa namanya, buat update firmware juga bisa di sini, kayak gitu. Terus ada lagi drum. Kalau ini buat apa namanya, buat kita latihan sih sebenarnya kalau ini. Nah tuh, Desi bilang di sini ada 100 berapa gitu preset drumnya. Cuman kayaknya review YouTuber yang lain kayak kurang bagus drumnya. Terus ini ada tombol save, ini buat nge-save apa namanya, nge-save preset kita atau settingan kita. Nah terus di sini nih ada beberapa tombol lagi nih. Nah ini di sini tombol masing-masing dari buat jenis pedalnya. Jadi di sini ada apa nih? Di sini ada preamp, ada wah, ada distorsi, ada amp, ada noise gate, ada kabinet simulator, ada EQ, ada modulasi, ada delay, ada reverb. Jadi kita bisa mengatur atau kita buat on off langsung di sini. Coba jelasin knob yang di bawahnya Ki, knob yang bawahnya. Oke, kalau ini knob apa namanya untuk ngatur parameter yang ada di stomboknya. Jadi misalkan kita contoh kita mengatur EQ-nya di sini. Nah, di sini ada beberapa parameter ya. Nah tuh, jadi parameternya bisa kita atur pakai ketiga knob ini. Cuma di sini nggak ada contohnya. Nah ini contohnya nih, kita mau ngatur gain, kita putar knob yang ini. Terus presentnya kita atur yang ini, volume kita atur yang ini. Nah ada bass, middle, treble, kita atur pakai knob yang di sini. Sebelumnya gue pengen lu coba jelasin dulu dah Ki, kira-kira ini di belakangnya ini dia ada apa aja Ki? Oke, jadi ini colokan yang pertama
atau input yang pertama ini ada expression pedal atau foot switch. Jadi kalau kita mau nambah expression pedal bisa di di input yang ini. Jadi kalau kita kurang bisa kita tambah. Terus yang kedua, nah ini input. Nah ini untuk masuk gitar atau bass bisa, buat bass, buat keyboard juga bisa. Terus di situ ada aux. Kalau kita mau setel MP3 buat latihan bisa. Nah terus di sini ada send return nih. Jadi kalau kita mau pakai send return di ampli, ini kita udah bisa pakai send return. Terus lanjut. Nah di sini ada dua output. Jadi unbalance ya. Jadi mono sama L sama R. Oke, lanjut aja kita ke ini XLR out. Jadi ini kita bisa langsung colok ke FOH. Jadi tanpa harus takut sinyal gitar kita nge-cut gitu. Terus ini ada buat phone. Jadi kalau kita nggak punya ampli, kita bisa dengar pakai headphone. Terus ini ada MIDI controller. Jadi kalau kita nanti rekaman bisa kita pakai nih sama MIDI audio juga. Terus di sini ada USB buat kita colok ke ke komputer. Terus di sini ada tombol power sama DC 9 volt. Gitu. Satu lagi tambahan. Jadi GP200 ini udah bisa jadi soundcard. Jadi kita nggak perlu soundcard lagi kalau kita mau rekaman di DAW seperti itu. Jadi gitu ya guys ya, sangat mudah sekali ya interface-nya bagi kita yang sebenarnya belum bersentuhan sama detail multi effect. Kalau ketemu ini juga tidak perlu waktu lama Ki ya, udah bisa kulik-kulik gitu lah ya tanpa kesulitan. Oke, coba Ki kita tes preset-preset satu-satu Ki. Oke, kita mulai. Jadi sekarang kita mau ngetes ini aja ya, ngetes patch bawaannya mereka aja. Jangan karena kalau kita settingnya butuh waktu lama. Jadi kita mau coba preset sama patch bawaannya si GP200. Kita lihat, kita mau dengerin gimana hasilnya. Oke, jadi dari yang pertama bisa kita lihat nomor 1 bank 1 patch A. Ini namanya bawaannya dia It's GP200. Distorsi ya. Suaranya sini udah enak ini, dari bawaan dia udah mantap. Lagi kan kita pakai soundnya bukan sound yang oke nih, jadinya harusnya suaranya lebih jelek dia. Cuman ini masuk ke sini suaranya lumayan ya. Jadi sekedar informasi ya guys. Jadi kita ini rutinnya itu dari gitar masuk ke efek langsung masuk ke soundcard Behringer, masuk ke DAW gitu ya. Nanti kita akan upload tanpa edit sama sekali. Jadi suara tadi kalian dengar adalah suara asli dari Valeton GP200 dari presetnya guys, gitu ya. Oke, lanjut Ki, kira-kira apa lagi? Cobain clean-nya Ki. Oke, sekarang kita coba cari clean-nya. Ini apa nih? Ini patch B, namanya 55 Flexi. Terus lanjut, ini patch yang C clean fuzz. Dia ada modulasinya juga ya. Apa nih modulasinya, kita lihat pakai apa. Flanger. Lanjut Ki, dari clean fuzz di sini dia ngasih apa lagi Ki? Oke, kita coba yang D. Patch D apa nih? Ini clean banget nih.
cari yang lain. C, ada apa lagi nih? 17 Blues. 17 Blues. Itu yang untuk ngeblues ya, cuma gitar nggak cocok. Kalau pakai single coil lebih enak lagi. Enak pasti pakai single. Coba lagi yang lain. Bank nomor 3 sekarang. Love of God. Siap bang, siap. Bacot. Oke guys, jadi segitu aja review kita kali ini dari Valeton GP 200. Mohon maaf kalau ada kekurangan, karena ini adalah kita baru unboxing, kita belum kulik-kulik lagi, jadi kita hanya mencoba preset yang ada di sini dan juga menjelaskan kepada kalian knob apa aja yang ada di Valeton GP 200. Next time kita akan kulik sound saya lebih jauh, kita lihat kabinet simulatornya apakah enak, apakah bagus gitu ya. Karena beberapa dari digital multi effect itu kabinet simulatornya ya seadanya gitu ya. Jadi kurang pas. Apakah ini enak? Nanti akan kita kulik lebih jauh. Terima kasih. Thank you. Hedi Afwan cabut. Assalamualaikum.